and I think to myself, what a wonderful world. Chucky, I'm your friend to the end. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Belakangan ini kayaknya banyak dari kalian yang udah kangen sama kegilaan psikopat boneka laknat. Siapa lagi kalau bukan Chucky. Setelah kita sudah tamat membahas 7 film franchise-nya Chucky, kali ini kita akan lanjut menamatkan film seriesnya yang berjudul Chucky 2021. Serial ini bukan reboot atau cerita ulang, melainkan sequel berkesinambungan yang berlatar waktu setelah kejadian di film ke-7, yaitu Cult of Chucky. Jadi karakter-karakter dari film sebelumnya seperti Nika Pierce, Andy Berkeley, Kyle, dan Tiffany Valentine muncul kembali dalam serial ini. Dan biar kalian gak kelamaan dengar saya ngoceh panjang lebar di intro, mending kita langsung aja bahas ke alur cerita serial Chucky 2021 season pertama. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan kota Hackensack. Akhir-akhir ini kota Hackensack digegerkan dengan penemuan mayat yang terjadi hampir setiap hari. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih belum bisa menemukan pembunuhnya. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang remaja bernama Jack Wheeler yang sedang berkunjung ke sebuah bazar barang bekas. Jack dikenal sebagai seorang remaja penyendiri yang suka menghabiskan waktunya untuk membuat patung dari potongan-potongan boneka. Tak hanya itu, Jack juga diketahui menyukai sesama jenis alias penyuka lubang matahari hitam. Karena hal itu tentu saja membuat teman-temannya selalu merundungnya dan mengatakan bahwa Jack adalah orang yang aneh. Jack sering mendengarkan podcast True Crime dari teman sekelasnya yang bernama Devon. Devon seringkali membuat podcast yang berisi cerita-cerita kejahatan yang terjadi di kota Hackensack. Nah, dalam podcastnya Devon menceritakan kembali legenda pembunuh berantai paling terkenal dari kota tersebut, yaitu Charles Lee Ray. Konon katanya sebelum tewas ditembak polisi, Charles sempat melakukan ritual voodoo untuk memindahkan jiwanya ke dalam sebuah boneka, yang di tempat itu disebut dengan boneka Good Guy, yang kini dikenal sebagai Chucky. Sesampainya di rumah, Jack langsung dimarahi oleh ayahnya yang bernama Lucas karena hobinya yang dianggap aneh. Lucas berharap Jack bisa kembali menjadi orang normal seperti dirinya dahulu ketika ibunya masih hidup, yaitu bermain dan berkumpul bersama teman-temannya. Setelah itu ayahnya pun meminta Jack untuk bersiap-siap karena sebentar lagi paman, tante, dan sepupunya akan datang untuk makan malam bersama. Pada malam harinya, Logan, Bree, dan putra mereka yang bernama Junior datang ke rumah Jack. Kedua keluarga ini terlihat sangat berbeda, di mana keluarga Logan cukup kaya raya, sementara keluarga Jack kesulitan dalam segi ekonomi. Ditambah lagi, Logan terus membicarakan tentang pencapaian Junior sebagai seorang atlet, sementara Jack dinilai sebagai remaja yang kurang bergaul. Hal itu tentu membuat Lucas tersinggung dan marah. Logan yang merasa tidak nyaman lantas mengajak keluarganya untuk segera pulang. Setelah kepulangan keluarga Logan, Lucas yang murka langsung pergi ke kamar Jack dan menghancurkan patung boneka yang sedang dibuatnya. Lucas pun menegaskan kepada Jack bahwa mulai sekarang dia tidak boleh lagi berurusan dengan boneka apapun, karena setelah kenal dengan boneka-boneka tersebut, hidup Jack jadi kurang bergaul dan kurang sosialisasi ke dunia luar. Keesokan harinya, Jack pun pergi ke sekolah seperti biasa. Di sekolah, Jack selalu mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya, terutama dari Oliver dan Lexi. Namun Jack juga tidak membalas perbuatan mereka, karena Lexi dan Oliver berasal dari keluarga terpandang di Hackensack. Pada saat jam pelajaran biologi, Jack dan teman-temannya diminta untuk membedah seekor katak. Namun Jack merasa tidak tega sehingga dia tidak ingin melakukan hal tersebut.
Nah, saat itulah Chucky menunjukkan jati dirinya kepada Jack, di mana saat Jack lengah, Chucky langsung menyayat tubuh katak itu menjadi beberapa bagian. Hal itu pun membuat Jack takut. Jadi dia pun berniat ingin menjual Chucky dan menitipkannya kepada guru biologinya untuk sementara waktu. You just have to listen hard enough. Okay, if I sit here? Yeah. But it's also like super hot. I gotta stop smoking so much weed before class. Pada malam harinya, Jack mendapatkan telepon dari seseorang yang melihat iklan penjualan Chucky di internet. Orang di telepon itu pun meminta Jack untuk berhati-hati dan memberitahunya bahwa Chucky adalah boneka yang bisa hidup meskipun tidak memiliki baterai. Keesokan harinya, Lucas menemukan Chucky dan menyerahkannya kembali kepada Jack. Hal itu tentu saja membuat Jack sangat terkejut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Chucky memang bisa berbicara dan bergerak sendiri. Tanpa pikir panjang, Jack langsung membuang Chucky di tempat sampah. Setelah itu, Jack pun pergi untuk menyaksikan pertunjukan bakat di sekolahnya. Semua siswa termasuk orang tua mereka datang untuk memeriahkan acara tersebut. Pada awalnya acara itu berlangsung normal. Hey Jake, enjoying the show? Loser! Who's in the crowd tonight? Why don't you pick on someone your own size? Little help here, Jake? Di tengah penampilannya, Jack yang kini pasrah memutuskan untuk tampil di acara itu bersama Chucky. Dia berpura-pura melakukan pertunjukan ventriloquist. Saat di atas panggung, Chucky mengambil alih dan mulai membongkar semua rahasia dan keburukan Lexi di hadapan semua orang. Para penonton terlihat menikmati pertunjukan itu karena mereka mengira Jack sangat berbakat berbicara tanpa menggerakkan bibir. Padahal kenyataannya semua perkataan itu keluar langsung dari mulut Chucky. Pokemon porn. And look what she keeps Googling. Fucking asshole. Setelah pertunjukan selesai, Jack pun pulang ke rumah sambil membawa Chucky. Sesampainya di rumah, Lucas langsung memarahi dan memukul Jack. Hal itu terjadi karena Lucas mendapat kabar bahwa Jack akan diskors dari sekolah akibat tindakannya yang telah mempermalukan Lexi di kontes bakat. Tak terima diperlakukan kasar, Jack untuk pertama kalinya melawan sang ayah. Chucky yang menyaksikan semua itu ternyata tidak terima jika Jack diperlakukan seperti itu. Alhasil dia pun langsung menyusun rencana untuk membunuh Lucas. Dan pada malam itu korban pertama Chucky dalam serial ini pun terjadi. Seketika Lucas pun tewas tersengat listrik. Jack yang menemukan ayahnya langsung terkejut dan menelpon polisi. Kebetulan detektif Evans alias ibu dari Devon adalah detektif yang dikirim untuk menangani kasus itu. Melihat semua bukti yang ada, detektif Evans pun menyatakan bahwa kematian itu murni karena kecelakaan. Tak lama kemudian Logan pun datang menjemput Jack untuk tinggal bersama keluarganya. Mengingat sekarang Jack hidup sebatang kara. Sesampainya di rumah, Bree langsung membawa Jack ke kamarnya dan membiarkannya istirahat. No, I'm okay, thanks. I want you to know that we're here for you, Jake. Di dalam kamar, Jack langsung marah kepada Chucky karena dia tahu Chucky lah yang telah membunuh ayahnya. I'm gonna make you. Holy shit. I'm Chucky. I'm your friend to the end. Chucky mengaku melakukan hal itu karena dia tidak suka dengan Lucas yang selalu berperilaku kasar. Dia bahkan berkata bahwa sekarang mereka akan lanjut ke target berikutnya, yaitu si Lexi. Chucky pun mengakhiri percakapan itu dengan berkata kepada Jack bahwa mereka adalah teman selamanya. Jadi siapapun yang berbuat jahat kepada Jack, maka akan langsung dibunuh oleh Chucky. Charles. Beberapa hari kemudian, Jack dan Junior pun diantarkan ke sekolah oleh Logan dan Bree. Di sekolah, Jack bertemu dengan Oliver yang mengucapkan belasungkawa atas kematian ayahnya. Oliver juga meminta maaf atas semua tindakannya. Sekaligus dia mengundang Jack untuk datang ke pesta Halloween yang akan diadakan di rumahnya nanti malam. Scene lalu beralih memperlihatkan Chucky yang sedang berada di dalam kamar Jack. Saat itu, kamar Jack terlihat sedang dibersihkan oleh seorang asisten rumah tangga bernama Annie.
Dan alhasil Annie pun menjadi korban Chucky yang selanjutnya setelah dia didorong hingga tercocol tumpukan pisau di rak mesin pencuci piring. Tak lama setelah pembunuhan itu, Jack dan Junior yang baru pulang sekolah sangat terkejut melihat mayat Annie. Mereka pun segera menelpon polisi untuk mengevakuasi jasadnya. Detektif Evans dan rekannya lagi-lagi datang ke TKP dan langsung menginterogasi Logan dan Bree. Logan mengatakan bahwa Annie adalah orang yang sangat ramah, sehingga tidak mungkin ada orang yang sengaja membunuhnya. Namun Evans mulai curiga kepada Jack karena dalam kurun waktu 1 minggu, dia sudah menjadi saksi untuk 2 kasus pembunuhan yang dinilai cukup janggal. Kendati demikian, Jack tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka karena mereka tidak memiliki bukti apapun. Setelah penyelidikan tersebut, Jack pun pergi ke kamarnya dan langsung memarahi Chucky. Dia tahu betul bahwa pembunuhan kali ini adalah ulah Chucky lagi. Chucky pun berusaha untuk membela dirinya dan mengatakan bahwa beberapa orang memang pantas untuk dibunuh. Scene lalu beralih memperlihatkan keluarga Lexi yang sedang bersiap untuk berangkat ke pesta Halloween. Saat itu Caroline, adik perempuan Lexi, terlihat sedang menggambar Chucky. Rupanya Caroline sangat tertarik pada Chucky semenjak melihatnya di acara bakat sekolah kakaknya. Karena hal itu, orang tua Lexi pun meminta Lexi untuk mengajak adiknya ke pesta Halloween agar dia bisa bertemu dengan Chucky. Sungguh rencana yang sangat tolol. Sementara itu, Jack yang awalnya tidak berniat datang ke pesta Halloween sangat terkejut ketika melihat Chucky tiba-tiba menghilang dari kamarnya. Dia berpikir bahwa Chucky pasti sekarang pergi ke pesta untuk melakukan pembunuhan lainnya. Alhasil mau tidak mau, Jack pun terpaksa pergi ke pesta Halloween di rumah Oliver untuk mencari keberadaan Chucky. I'm looking for a party. It's just 2 blocks over on Claremont. Here's your treat. Thank you. Setelah sampai di pesta, Jack langsung mencari keberadaan Lexi karena Jack tahu kalau Lexi adalah target Chucky yang selanjutnya. Namun sayangnya Lexi yang dia khawatirkan ternyata masih baik-baik saja dan sedang menikmati pesta tersebut. Lexi sengaja berdandan dengan menggunakan kostum dan make up yang menyerupai Lucas di hari kematiannya. Tak hanya itu, Lexi juga meniru adegan kematian Lucas yang meninggal akibat sengatan listrik. Hal itu tentu saja membuat Jack sakit hati, karena kematian ayahnya dijadikan bahan tertawaan oleh teman-teman sekelasnya. Karena kejadian itu terus membekas di ingatan Jack, Jack merasa bahwa perbuatan Lexi sudah sangat keterlaluan. Nah, kemarahan Jack itu pun lalu dimanfaatkan oleh Chucky untuk menghasut Jack agar mau membunuh Lexi. Semenjak saat itulah Jack mulai memantau Lexi agar dia bisa membunuhnya. Sesuai dengan arahan Chucky, Jack diminta untuk memulai mengamati setiap gerakan target agar eksekusinya berjalan dengan lancar. Namun sayangnya hari itu Jack gagal membunuh Lexi karena ternyata yang dia amati adalah Junior yang sedang menggunakan baju couple dengan Lexi. What a creep. Setelah selesai berolahraga, Lexi pun pulang dan mendapati adiknya sedang mengamuk. Caroline berkata bahwa dia ingin bermain dengan Chucky. Oleh sebab itulah orang tua mereka menyuruh Lexi untuk meminta Chucky kepada Jack. Meskipun sebenarnya Lexi tidak mau, namun dia terpaksa harus melakukan hal itu agar orang tuanya tidak marah. Tak lama kemudian Lexi pun sampai di rumah Jack. Dia melihat Jack sedang memainkan beberapa benda tajam di hadapannya. Sebelum mengatakan tujuannya, Lexi pun meminta maaf kepada Jack karena perlakuannya di pesta Halloween. Setelah itu, dia pun mengungkapkan bahwa dia ingin meminta Chucky untuk Caroline. Tanpa pikir panjang, Jack tentu saja langsung menyerahkan Chucky. Karena dengan begitu, maka Chucky akan bisa lebih mudah membunuh Lexi. Chucky! Pada malam harinya, Lexi mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Lexi dan teman-temannya sangat menikmati pesta itu, sampai mereka tidak sadar kalau Oliver sedang dibunuh oleh Chucky di lantai atas. Setelah membunuh Oliver, Chucky pun lanjut meneror Lexi yang sedang merokok di dalam kamarnya. Tak ingin membuang waktu, Chucky pun melakukan aksinya.
Api itu pun mulai merambat ke sisi rumah yang lain, namun anehnya tidak ada satupun yang menyadarinya. Jack yang sedang berziarah di makam orang tuanya tiba-tiba mendengar sirene ambulan bergerak ke arah rumah Lexi. Saat itu Jack pun merasa sangat menyesal akan perbuatannya, dan dia langsung bergegas untuk memeriksa keadaan setempat. Sekilas kita pun diperlihatkan pada keadaan Charles di dalam tubuh Chucky ketika dia masih kecil. Diketahui bahwa Charles memang sudah memiliki jiwa psikopat sejak dini. Tak disangka orang pertama yang Charles Lee Ray bunuh di dalam hidupnya ternyata adalah ibunya sendiri. Tak heran Charles tumbuh menjadi anak yang berjiwa psikopat selama sisa hidupnya. Setelah mendengar suara sirine ambulans, Jack pun langsung pergi ke rumah sakit. Akibat perbuatan Chucky, Jack mendapati teman-temannya kini dalam keadaan luka-luka, dan bahkan ada yang meninggal dunia. Tak lama kemudian Lexi pun pergi menghampiri Jack. Tak disangka Lexi ternyata berhasil selamat dari insiden tersebut. Padahal target utamanya si Lexi. Lexi pun mengatakan kepada Jack bahwa Chucky adalah dalang di balik semua kecelakaan itu. Karena Lexi sekarang sudah mengetahui kebenaran di balik semuanya. Jadi dia mau tidak mau harus bekerja sama dengan Jack untuk menghentikan Chucky sebelum ada korban lainnya. Sayangnya mereka juga tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Karena tentu saja tidak akan ada yang percaya dengan cerita mereka tentang boneka pembunuh. Di waktu yang sama, Devon didatangi oleh ibunya yang baru selesai melakukan investigasi. Dari hasil penyelidikan, Evans menemukan sebuah fakta kalau Oliver ternyata meninggal bukan karena kebakaran, melainkan dibunuh oleh seseorang. Nah, oleh sebab itulah Evans menanyakan beberapa hal terkait Jack dan bonekanya kepada Devon. Karena Evans yakin bahwa insiden kali ini juga pasti ada kaitannya dengan mereka. Sementara itu, Lexi dan Jack terlihat kembali ke rumah Lexi untuk mencari keberadaan Chucky. Keadaan rumah yang sangat kacau cukup menyulitkan mereka untuk mencari keberadaan boneka psikopat itu. Di tengah pencarian, Lexi dan Jack sempat berdebat mengenai insiden sebelumnya, di mana Lexi merasa bahwa insiden itu terjadi karena Jack yang memberikan Chucky kepadanya. Jack yang tidak terima lantas mencoba membela diri, karena bagaimanapun juga Jack melakukan hal itu karena tingkah Lexi yang sudah keterlaluan. Lexi terus saja mundur sampai dia pun jatuh dari lantai 2. Beruntung Jack yang berada di sana langsung dengan sigap menarik tangan Lexi agar Lexi tidak terjatuh. Tak lama kemudian Chucky pun muncul dengan sebuah pisau di tangannya. Dapat dilihat bahwa tampilan Chucky yang sekarang terlihat cukup mengerikan, karena sebagian wajahnya telah hancur terbakar. Lalu Chucky pun meminta Jack untuk melepaskan tangan Lexi agar dia bisa langsung membunuhnya. Namun Jack kali ini sudah sadar bahwa dia bukanlah seorang pembunuh seperti yang Chucky inginkan. Mendengar hal itu, Chucky pun berusaha mengayunkan pisau di tangan kecilnya untuk melukai kaki Lexi. Namun Chucky pun gagal karena Jack akhirnya berhasil menyelamatkan Lexi. Seorang polisi yang berjaga mendengar keributan mereka dan masuk ke dalam rumah. Polisi itu ternyata mendapatkan tugas dari ayah Lexi untuk membawa Chucky ke rumah sakit. Hal itu dilakukan agar nanti Caroline tidak menangis mencarinya. Alhasil, Chucky, Jack, dan Lexi pun dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Lexi langsung dihampiri oleh Devon yang mengaku memiliki informasi penting tentang Chucky. Devon menemukan sebuah artikel tentang seorang pembunuh berantai bernama Charles Lee Ray, yang dahulu diketahui meninggal dunia di sebuah toko mainan. Diduga sebelum meninggal, Charles sempat memindahkan jiwanya ke dalam sebuah boneka, yang kemungkinan besar boneka itu adalah Chucky. Di waktu yang sama, polisi yang membawa Chucky sudah sampai di ruangan ICU. Di dalam ruangan tersebut, polisi sempat memakan beberapa biskuit yang tidak sengaja sedikit mengotori Chucky. Hal itu pun membuat Chucky marah besar. Alhasil, polisi itu pun menjadi korban dari keganasan Chucky. Polisi tersebut dicocol di bagian sumsum tulang belakang agar dia tidak bisa bergerak. Lalu selanjutnya dicocol lagi dengan puluhan suntikan hingga polisi itu pun tewas secara mengenaskan.
Setelah itu, Chucky pun mencabut kabel Caroline sehingga alarm ruangan ICU pun akhirnya berbunyi. Semua perawat dan dokter pun segera berlari ke kamar Caroline untuk memeriksa keadaannya. Nah, saat itulah mereka pun menemukan mayat polisi di kamar itu dengan keadaan sudah bersimbah darah. Bagian ini diakhiri dengan diperlihatkan Jake, Lexi, dan Devon yang melihat boneka Chucky berada di dalam kamar Caroline sambil mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Dan film pun selesai. Nah, bagi kalian yang masih penasaran dengan tingkah kopetnya Chucky, wajib banget subscribe dan pantengin channel ini, karena kita akan terus membahas film ini sampai tuntas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.